Jokowi harus mengakui kehebatan Anies Baswedan. Kali ini Anies benar-benar serius membangun partai yang sangat luar biasa dan menggemparkan Republik Indonesia. Kita simak videonya, teman-teman. Selamat untuk organisasi masyarakat Gerakan Rakyat. Ini Ormas gak kaleng-kaleng, bos. Acara deklarasi dan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat atau DPP-nya kemarin disaksikan langsung dan juga dapat pengarahan dari Pak Anies Baswedan. Keren dong. Gue juga kemarin hadir sebagai salah satu yang dilantik. Karena alhamdulillah gue diberi kepercayaan sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Badan Humas, Media dan Digital Gerakan Rakyat. Jujur ya, di acara kemarin itu gue sempat terharu dan menitikkan air mata loh. Iya, karena lo semua tahu kan dari konten-konten gue bahwa dari awal itu gue konsisten mendukung perjuangannya Pak Anies Baswedan. Nah, kalau dulu gue melakukan perjuangan itu sendirian, tapi sekarang gue berjuang bersama-sama dengan keluarga baru gue di Gerakan Rakyat. Sebuah keluarga besar yang kemarin resmi dilantik dengan Pak Anies sebagai saksinya. Jadi ya gimana gue nggak terharu. Lo semua juga tahu lah, kalau konten-konten gue selama ini banyak banget yang mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada kepentingan rakyat. Nah, di Gerakan Rakyat juga sama. Karena di Gerakan Rakyat, kami hadir untuk bersama-sama berjuang mengkritisi pemerintah dan juga untuk memberikan solusi konkret bagi masyarakat. Gerakan Rakyat hadir untuk terus aktif mengawal demokrasi Indonesia dan memastikan bahwa pemerintah dan kebijakan publik tetap berpihak kepada kita, rakyat Indonesia. Jadi kita berjuang dari rakyat, bersama rakyat, dan untuk rakyat. Tapi perjuangan bersama untuk meraih Indonesia yang lebih baik bagi semua rakyatnya itu bukan perjuangan yang singkat, melainkan sebuah perjalanan estafet yang panjang, yang membutuhkan peran serta dari semua komponen bangsa, khususnya kalian, rakyat Indonesia. Karena ayolah kita jujur, bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik aja. Jadi ayo, sini, gabung sama kami. Ayo, kita satukan kekuatan kita, tenaga kita, pemikiran kita. Buat siapa? Ya buat kita semua, buat anak cucu kita, buat Indonesia kita tercinta. Udahlah, udah cukup. Kita kemarin cuma jadi penonton atau sekedar jadi komentator doang. Ini udah saatnya kita semua menjadi pemain yang ikut menentukan mau kemana arah bangsa ini menuju. Kenapa? Karena kita sebagai rakyat, kita berhak untuk ikut serta menentukan arah tujuan bangsa ini. Bukan hanya berhak loh, tapi kita juga memiliki kewajiban untuk mengawal dan memastikan bahwa arah tujuan bangsa ini tetap berada dan tetap menuju ke tujuan awal cita. Jadi dua fakta politik ini yang sebenarnya mengkonfirmasi bahwa kehadiran Anies Baswedan dalam pembentukan Ormas Gerakan Rakyat itu dinilai sebagai langkah menyusun batu bata politik persiapan Anies menuju pertarungan politik di 4,5 tahun yang akan datang. Bahwa mungkin secara perlahan Gerakan Rakyat ini akan bertransformasi. Dia akan berubah menjadi sebagai sebuah partai politik. Bukankah untuk mendirikan partai politik di negara kita itu sangat gampang sekali? Kalau kita membaca undang-undang partai politik misalnya, tidak terlampau sulit bagi siapapun bahwa partai politik itu adalah sebagai salah satu instrumen demokrasi menyampaikan aspirasi yang salah satunya dibentuk oleh gerakan-gerakan masyarakat seperti Gerakan Rakyat. Tinggal nanti dibicarakan apakah Gerakan Rakyat ini serius sebagai bagian dari kendaraan politik Anies. Tapi publik secara umum tentu berharap betul bahwa Gerakan Rakyat itu nggak ada salahnya berjelma sebagai sebuah partai politik. Itu sah, tidak perlu malu-malu dan tidak perlu ragu-ragu. Toh Anies Baswedan per hari ini setidaknya menurut para pendukungnya adalah sosok yang juga sangat layak untuk diperhitungkan sebagai bagian penting dalam pertarungan pilpres nantinya. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya. Yang terhormat Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Ketua Umum Bung Syahrin Hamid. Tepuk tangan untuk beliau. Sekjen Bung Ridwan, Bendahara
dari Prita dan seluruh jajaran DPP yang tak mungkin tersebutkan namanya satu persatu. Seluruh pertama para jajaran DPW, DPD dan seluruh hadirin sekalian. Pertama, bersyukur alhamdulillah kita diberikan sehat, bisa bersama-sama hadir ikut menyaksikan peristiwa penting bagi perjalanan gerakan rakyat. Yang kedua, saya sampaikan apresiasi. Terima kasih yang setinggi-tingginya saya diundang untuk bersama-sama hadir pada hari ini ikut menyaksikan. Karena sudah 1,5 tahun perjalanan dilewati selama ini dan sekarang berkumpul kembali dan sekarang mengorganisasikan diri, insya Allah jadi awalan yang baik untuk semua. Saya apresiasi sekali, kenapa? Terus sekalian, dulu gerakan rakyat ini tumbuh dengan semangat untuk membuat Indonesia lebih adil, Indonesia lebih sejahtera. Insya Allah besok pagi kita semua akan berkesempatan untuk merayakan Hari Pendidikan Nasional. Di Hari Pendidikan Nasional ini, izinkan saya atas nama pemerintah menyampaikan apresiasi kepada semua pihak dimanapun berada yang telah ikut mengambil peran aktif untuk mencerdaskan saudara sebangsa. Untuk para pendidik di semua jenjang, di seluruh wilayah yang telah bekerja keras membangkitkan potensi peserta didik untuk menjadi manusia yang berkarakter mulia, untuk menjadi pembelajar seumur hidup. Izinkan kami sampaikan apresiasi, salam hormat dari kita semua. Pemirsa dan pendengar, saudara sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Indonesia adalah negeri penuh berkah. Di tanah ini, setancapan ranting bisa tumbuh menjadi pohon yang rindang. Alam subur, laut melimpah, apalagi bila kita lihat gas, minyak, mineral, semua deretan kekayaan alam. Indonesia adalah wajah cerah Katulistiwa. Namun kita semua harus sadar bahwa aset terbesar Indonesia bukan tambang, bukan gas, bukan minyak, bukan hutan. Aset terbesar bangsa Indonesia adalah manusia Indonesia. Dan tanggung jawab kita semua sekarang adalah mengembangkan kualitas manusia Indonesia. Manusia yang terdidik dan tercerahkan adalah kunci kemajuan bangsa. Jangan sesekali kita mengikuti cara berpikir kaum kolonial. Mereka dahulu hanya memikirkan kekayaan alam. Karena memang mereka hadir untuk mengeruk dan menyedot isi bumi Nusantara. Menguras hasil bumi. Karena itu mereka perhatikan kekayaan alam. Tapi mereka tak pedulikan kualitas manusianya. Kini kita sudah 70 tahun merdeka. Dan kemerdekaan itu bukan hanya untuk menggulung kolonialisme. Kemerdekaan adalah untuk menggelar kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat Indonesia. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, ini menarik ya. Kenapa? Kali ini Anies benar-benar serius untuk membangun sebuah partai. Ini adalah langkah politik yang sangat jenius, langkah politik yang sangat luar biasa yang diambil Anies Baswedan. Banyak orang yang selalu menghina beliau karena beliau belum punya partai, ya, cari panggung, dan sebagainya. Nah, kali ini bagaimana Anies Baswedan itu memberikan tamparan keras bagi mereka-mereka yang selalu menghinanya. Kali ini kalau kita melihat beberapa waktu lalu, Anies Baswedan itu meresmikan Ormas Gerakan Rakyat. Dengan cepatnya, Ormas Gerakan Rakyat ini membuat gempar ya media hingga media sosial, teman-teman. Kenapa? Karena Gerakan Rakyat ini termasuk ormas yang sangat cepat berkembang ya. Dan beberapa kali Anies Baswedan datang ke ormas ini, teman-teman. Bahkan Rapimnas pertama Gerakan Rakyat ini mengusulkan agar Gerakan Rakyat ini menjadi partai politik di tahun 2026. Dan ini sebentar lagi, teman-teman. Kalau kita melihat bagaimana 2026 ya kan beberapa bulan lagi, teman-teman. Dan ini membuat gempar publik. Kita tahu bahwa jalan Pak Anies tidak mudah. Harus banyak dukungan dari masyarakat. Modal yang beliau punya adalah 25% suara. Itu adalah modal yang sangat-sangat besar untuk membangun sebuah partai politik, teman-teman. Dan kita yakin bahwa Anies Baswedan akan menjadi calon presiden 2029 nanti. Dan membuat Mulyono pasti ketar-ketir. Bagaimana menurut kalian?